teman-teman semuanya, kami dari kelas 1 kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sampah, jenis-jenisnya, dampaknya, juga memberikan sedikit motivasi, dan kami akan menanam beberapa pohon supaya lingkungan sekolah kita bisa lebih bersih, hijau, dan sehat. Tapi sebelum itu, saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Redi Fonwari. Saya Marisa. Saya Aprilia Dara. Saya Wisa Putra. Saya Opni. Sekian perkenalan dari kami. Sekolah kami sebenarnya tidak disediakan tong sampah. Jadi aturan di sekolah adalah setiap siswa wajib membawa pulang sampah jajannya. Aturan ini sebenarnya bagus karena mengajarkan siswa tanggung jawab terhadap sampah tersebut. Tapi kenyataannya masih ada juga yang melanggar. Masih ada sampah karena beberapa siswa tidak peduli dengan aturan yang sudah dibuat. Kedua, semakin tidak peduli pada aturan untuk membawa pulang sampah, mereka jadi sampah di jalan dan sekitar area sekolah. Ketiga, sampah yang terlihat sedikit karena sebenarnya bisa jadi masalah besar kalau dibiarkan. Bagian 2, sampah namanya yang sudah tidak terpakai lagi. Di sekolah, jadi sampah yang paling sering muncul biasanya dari jajanan. Oke, sekarang kita bahas jenis sampah di sekolah. Sebenarnya ada 3 jenis utama. Jenis sampah. Jenis pertama adalah sampah organik. Ini sampah yang mudah terurai dan biasanya berasal dari makhluk hidup. Contohnya di sekolah, daun jatuh, sisa makanan di kantin, kulit buah dari siswa. Selalu diberikan dengan baik, sampah organik bisa dijadikan kompos untuk tanaman sekolah, dan jenis sampah ini bisa terurai secara alami. Jenis kedua adalah jenis organik. Jadi ini sampah yang sulit terurai, bahkan bisa ratusan tahun. Contohnya plastik minuman, buku snacks, botol plastik, sedotan, dan cup minuman. Sampah ini seharusnya didaur ulang, bukan dibuang tua. Bisa besar, mengundang lalat atau semut. Lingkungan sekolah terlihat kotor dan tidak nyaman, mengganggu proses belajar karena sekolah jadi tidak rapi. Dan yang terpenting, kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa terbawa sampai dewasa. Teman-teman, kalau kita mau sekolah yang bersih, nyaman, dan enak dipandang, sebenarnya caranya sangat sederhana. Kalau jajan, bawa pulang sampahmu. Kalau lihat sampah kecil, ambil saja. Tidak rugi kok kalau semua orang mulai dari sendiri-sendiri. Lingkungan sekolah pasti berubah. Itu bukan karena petugas, tapi karena kita semua peduli. Ini tempat kita belajar, jadi harus kita jaga. Yuk, mulai dari hal kecil, dari menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi teruskan kegiatan kami sekarang dengan di sini ada Pili dan Umia untuk pohon rambutan. Teman saya yang bernama Tio akan menjelaskan manfaatnya. Berikut beberapa manfaat dari pohon rambutan. Yang pertama, buahnya dikonsumsi. Buahnya manis, segar, dan kaya vitamin C serta antioksidan. Yang kedua, daunnya untuk obat tradisional, digunakan untuk menyembuhkan demam dan menyembuhkan rambut. Manfaat ketiga, kulit buah bisa diolah menjadi pewarna alami atau obat herbal mengandung vitamin.
keempat yaitu bijinya. Dapat diolah menjadi minyak atau digunakan sebagai pakan ternak setelah diproses. Tempat yang kelima adalah kayunya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar atau kerajinan kayu ringan. Sebagai pohon peneduh, rindang cocok ditanam di halaman atau di kebun. Pohon rambutan punya banyak manfaat dari akar hingga buahnya. Saya akan membacakan manfaat pohon itu. Manfaatnya, buahnya bernutrisi dan bisa dikonsumsi. Buah anggur Afrika kaya vitamin C, antioksidan dan serat. Ini bermanfaat untuk menjaga gaya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, melancarkan pencernaan. Buah bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi selai dan jus. Manfaat yang kedua, mudah dirawat dan tahan cuaca panas. Pohon ini kuat pada lingkungan kering dan panas, sehingga membutuhkan perawatan khusus. Ini cocok sekolah yang tanamannya tidak rewel. Yang ketiga adalah daunnya rapat sehingga memberi keteduhan. Selain itu, pohon ini melepaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Ini membuat udara sekolah lebih segar. Yang keempat, dengan cabangnya yang rapat dan duri kecil. Pohon ini bagus untuk pagar alami, pembatas taman, menjaga keamanan area kecil. Manfaat yang kelima adalah menambah keanekaragaman hayati. Buahnya disukai burung dan serangga, sehingga membuat menciptakan ekosistem mini di lingkungan sekolah. Manfaat yang keenam, eduktif untuk pembelajaran. Pohon ini bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, seperti praktik merawat tanaman, belajar struktur daun dan buah, mengenal tanaman berbuah. Menanam pohon anggur itu memiliki dampaknya loh. Dampak yang pertama, menghasilkan duri di batangnya. Pohon ini memiliki duri kecil di rantingnya. Dampaknya, harus berhati-hati saat merawat. Tidak cocok ditanam dekat dengan area permainan anak kecil. Dampak yang ketiga, buah yang jatuh bisa membuat Baby itu sakit. pilih-pilih. Jika buah matang jatuh ke tanah bisa menyebabkan yang satu semut datang, yang kedua area menjadi lekat atau licin. Pohon anggur